Mengapa kita membutuhkan kontainer untuk pengembangan sebuah web aplikasi? Saya akan ambil contoh kasus pada proses development. Misalnya pada sebuah tim sedang mengembangkan sebuah web e-commerce. Programmer A menggunakan OS Windows, programmer B menggunakan macOS, dan server untuk testing, staging, dan production nantinya saat aplikasi dideploy menggunakan OS Linux. Sementara untuk membuat web e-commerce ini, kebutuhan dari sisi teknologi stack-nya, katakanlah misalkan kita memerlukan Node.js versi 16, database MySQL versi 8.0, kemudian Redis untuk cache-nya gitu misalkan. Nah, masalah akan muncul itu ketika pertama programmer A menginstall atau di komputer awalnya sudah terinstall Node.js versi 18, sehingga aplikasi tidak berjalan dengan benar karena perbedaan dependensi library saat install. Nah, masalah kedua itu akan muncul ketika programmer B menginstall atau di komputer awalnya sudah terinstall MySQL versi 5.7 yang menyebabkan perilaku query database berbeda. Nah, tapi muncul pertanyaan, kan di awal harusnya sudah diinstruksi atau di briefing kepada setiap developer bahwa kita menggunakan Node.js versi 16, MySQL versi 8.0, sehingga di semua komputer developer menggunakan versi yang sama. Nah, memang betul, memberitahu developer untuk menginstall versi yang sama adalah pendekatan yang mungkin dilakukan. Tetapi ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi semua potensi masalah. Alasan mengapa pendekatan seperti itu memiliki keterbatasan dibandingkan dengan penggunaan menggunakan Docker adalah yang pertama, proses instalasi yang berbeda untuk setiap OS. Developer dengan menggunakan macOS, Windows, dan Linux akan membutuhkan langkah instalasi yang berbeda. Contoh, macOS menggunakan perintah brew install node, Windows menggunakan .exe. Sedangkan Linux membutuhkan pengaturan repository atau package manager. Yang menjadi masalah, tidak semua developer mahir mengatur environment ini dengan benar. Kemudian yang kedua, perbedaan dependensi dan konfigurasi. Aplikasi mungkin memiliki dependensi library lain, misalnya OpenSSL, yang bisa berbeda versi di masing-masing OS, meskipun Node.js atau MySQL memiliki versi yang sama. Sebagai contoh, pada macOS, library OpenSSL mungkin memiliki jalur berbeda dari Linux. Hal ini dapat menyebabkan bug yang sulit dilacak. Kemudian yang ketiga, itu resiko konflik dengan environment lain. Developer mungkin sudah memiliki versi Node.js atau MySQL lain yang digunakan untuk proyek berbeda. Meminta mereka mengubah versi dapat menyebabkan konflik atau mempengaruhi ke proyek lainnya. Nah, kemudian yang keempat, ketidakseragaman konfigurasi. Biasanya pengaturan manual seringkali menghasilkan konfigurasi yang berbeda. Misalnya kita ambil contoh, pengaturan default MySQL pada macOS bisa berbeda dari Linux. Kemudian environment variable yang didefine mungkin bisa berbeda-beda pendefinisiannya oleh setiap developer. Sehingga hal ini perlu intensitas koordinasi yang menurut saya memakan waktu. Nah, kemudian yang kelima itu overhead untuk maintenance. Jika ada perubahan versi dependensi, kita harus memberitahu semua developer untuk memperbarui instalasi mereka secara manual. Ini memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Nah, kemudian tidak menjamin konsistensi di staging dan production. Bahkan jika developer berhasil menyeragamkan environment di komputer masing-masing, server staging dan production masih memiliki konfigurasi berbeda. Misalnya konfigurasi MySQL buffer pool, versi library system, dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui juga ya, konfigurasi MySQL buffer full ini adalah komponen utama dalam InnoDB atau storage engine defaultnya MySQL yang digunakan untuk meningkatkan kinerja database. Konfigurasi buffer full ini sangat penting untuk memastikan operasi baca atau tulis secara efisien dan cepat. Dari isu-isu tersebut, jika disolusikan dengan Docker, semua dependensi dan environment aplikasi dapat dibungkus dalam kontainer. Contoh langkah-langkahnya, itu yang pertama adalah buat file konfigurasi Docker untuk dockerfile.yaml dan docker compose.yaml. Untuk dockerfile.yaml sendiri biasanya diperuntukkan untuk aplikasi web, baik itu di-put di dalam folder project frontend maupun backend. Nah, untuk contoh konfigurasi filenya seperti ini. Nah, sementara untuk konfigurasi docker compose.yaml diperuntukkan untuk menghandle semua teknologi stack yang dibutuhkan untuk membangun web aplikasi. Contoh konfigurasinya seperti ini.
Langkah kedua, semua developer dapat menjalankan perintah docker compose up. Dari hasil konfigurasi antara dockerfile.yaml dan dockercompose.yaml, masing-masing developer cukup menjalankan perintah docker compose up di komputer masing-masing saat proses development. Maka dengan menjalankan perintah tersebut, Docker akan membuat kontainer untuk aplikasi Node.js dengan versi 16, menjalankan MySQL versi 8.0 di kontainer, menjalankan Redis untuk caching. Nah, sehingga environment development menjadi konsisten di semua perangkat. Yang ketiga, testing dan staging. Tim QA menjalankan stack Docker yang sama untuk testing, sehingga environment staging akan menggunakan konfigurasi identik dengan development. Nah, kemudian yang keempat, deployment ke production. Dengan Docker, aplikasi dapat dideploy ke server production dengan konfigurasi kontainer yang sama, memastikan tidak ada masalah perbedaan environment. Dari langkah-langkah atau solusi tersebut, banyak manfaat yang didapatkan. Di antaranya, yang pertama itu konsistensi environment. Jadi semua developer, QA, dan server production memiliki environment kerja yang identik. Kemudian yang kedua, efisiensi onboarding. Developer baru hanya perlu menjalankan Docker Compose Up tanpa perlu mengatur environment secara manual. Kemudian yang ketiga, portabilitas. Stack aplikasi dapat dijalankan di mana saja, baik di laptop masing-masing developer, server lokal maupun di cloud. Kemudian yang keempat, ada isolasi. Jadi versi library, database, dan tools tidak saling konflik dengan aplikasi lain di mesin developer. Yang kelima, skalabilitas. Tim dapat dengan mudah menambahkan kontainer baru untuk kebutuhan caching, antrian, atau load balancing. Nah, kemudian yang keenam, mudah diperbarui. Jika ada pembaruan versi atau dependensi, kita cukup memperbarui file konfigurasi, baik itu dockerfile.yaml ataupun dockercompose.yaml sekali. Lalu semua orang tinggal menarik atau melakukan pooling terhadap perubahan dan menjalankan ulang kontainer.